Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, insyaallah nikmat ihsan. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan bersama-sama ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan adik-adik yang sekarang menonton di YouTube dan termasuk saya juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosan saya selalu menghimbau kepada adik-adik agar selalu menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kemudian saya juga menghimbau kepada adik-adik agar senantiasa tidak hanya berharap materi dari dosen saja. Silahkan adik-adik mencari dari sumber-sumber lain. Untuk adik-adik pada mata kuliah fikih keuangan kontemporer ini, agar adik-adik selalu saling mengingatkan agar melakukan presensi di Spidol Uwan lagi ya di Spidol Uwin Suta dan di komen YouTube konten ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dan milik. Hak dan milik. Tentunya adik-adik sudah mengetahui apa itu hak, apa itu milik. Tentunya ada dalam benak adik-adik sekalian. Pengertian hak milik. Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq. Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah thubut, yaitu tetap, kokoh, dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan dengan benda, milik, wujud ketetapan, kewajiban, atau kepastian. Dalam surah Yasin ayat 7. Silakan adik-adik pahami, adik-adik baca apa maksud dari surah Yasin tadi. Jadi yang penting dalam hak milik ini adalah yang tadi intinya itu subut, artinya tetap, kokoh, dan wajib. Jadi hak itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang kokoh, dan sesuatu yang wajib. Misal hak tubuh kita untuk mendapatkan asupan makan agar mempunyai energi itu tetap, kokoh, dan wajib. Jika tidak makan maka akan buyar sebenarnya. Adapun pengertian hak secara terminologi fikih, para fuqaha mendefinisikan secara umum memberi pengertian meliputi benda-benda yang memiliki manfaat dan masalah serta masalah-masalah yang ditetapkan syarak. Tibariyah seperti syuf'ah, khiyar, adhanah, dan sebagainya. Milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Milik, menguasai terhadap sesuatu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mustafa Syalabi, yaitu artinya kira-kira ini ya, simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya. Yang bahasa Arabnya silakan nanti ya dipahami lagi ya. Kira-kira maksudnya simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya. Jadi kalau milik kita itu quote-unquote suka-suka kita. Tetapi harusnya kita memikirkan apa saja dampak dari suka-suka kita. Secara terminologi, para ulama fikih memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun secara esensial seluruh definisi itu sama. Di antara pengertian itu sebagaimana dikemukakan
Al-khafif adalah yang artinya ya kira-kira ya, wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Jadi boleh suka-suka, tetapi jangan sampai melanggar syarat. Pembagian hak ditinjau dari segi pemiliknya. Hak terbagi kepada 3 macam, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak manusia. Yang ketiga, hak bersama. 2, ditinjau dari segi dapat tidaknya digugurkan hak terbagi 2, yaitu hak yang dapat digugurkan. Yang kedua, hak-hak yang tidak dapat digugurkan. Ditinjau dari segi yang dapat tidaknya diwariskan hak terbagi 2, yaitu hak yang dapat diwariskan, dan yang kedua hak yang tidak dapat diwariskan. 4, ditinjau dari objek hak, yaitu berkaitan dengan benda atau tidak dibagi pula pada 2, yaitu hak maliyah, yang kedua hak ghair maliyah. 6, ditinjau dari segi kewenangan terhadap hak terbagi 2, yaitu hak diyani, hak keagamaan, hak qadai, hak. Itu tadi hak-hak ya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak manusia. Misalnya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui, Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah, Allah menuntut kita untuk bertakwa, itu adalah hak Allah. Tapi jangan salah, sebenarnya ini kadang ada ambiguitas antara kedua. Seandainya tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, manusia dan jin, tidak ada lagi yang bertakwa, maka Allah itu tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara dalamnya ya. Jadi bahwa sholat, bahwa misalnya beribadah itu merupakan kewajiban manusia, walaupun itu hak Allah, Allah menuntut itu, tetapi kembalinya untuk kita juga. Karena Allah itu maha segalanya. Beliau tidak perlu apa-apa sebenarnya. Kitalah yang perlu ya. Hak manusia. Hak manusia misalnya, kalau ujungnya, jika manusia telah melakukan kewajibannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan segenap apapun perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka hak manusia adalah surga. Hak bersama, kalau secara hak bersama ini misalnya kelestarian bumi, artinya kewajiban kita untuk menjaganya, tetapi hak kita bersama memperoleh bumi ini selalu dalam keadaan baik. Yang kedua, hak dapat dibagi 2, hak yang dapat digugurkan, hak yang tidak dapat digugurkan. Ya, misalnya hak kita mendapatkan misalnya tadi surga jika kita beribadah, maka bisa gugur jika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang tidak dapat digugurkan, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan oksigen di muka bumi ini, jadi beriman atau tidak beriman, maka oksigen itu kita dapatkan. Ngerti nggak ya? Artinya sesuatu kalau dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa atau tidak bertakwanya manusia itu, jadi kan dalam misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu maha pengasih, dikasih ke semuanya, baik yang beriman maupun tidak beriman.
tetapi Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Hak yang dapat diwariskan, hak yang tidak dapat diwariskan udah ya. Hak malia itu harta ya. Hak ghairul malia selain harta. Mal ya. Keagamaan pada pembagian milik. Pembagian kepemilikan dari segi penguasanya dapat dibagi kepada milik pribadi, milik publik, milik negara. Ini sangat insya Allah mudah dipahami adik-adik ya. Milik pribadi itu tentunya di penguasaan kita sendiri. Publik ya jalan raya dan lain-lain. Milik negara seperti BUMN, misalnya Pertamina, PLN dan sebagainya. Insya Allah adik-adik saya yakin mengerti. Adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta. Al-milk at-tam, milik sempurna. Al-milk at-nakis, milik tidak sempurna. Artinya kalau sempurna 100% milik kita. Kalau at-nakis tidak 100%. Sebab-sebab memiliki. Sebab-sebab pemilik sempurna. Yang pertama dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan. Ihraz al-mubah. Yang kedua dengan cara akad perjanjian perikatan pemindahan milik al-uqud an-aqilah lil milkiyah. Bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah atau lain-lain. Dengan cara penggantian al-khalafiyah. Yang keempat dengan cara pertambahan atau kelahiran at-tawallud min al-mamluk. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna ijar, nyewa. Jika kita ngontrak rumah itu bukan milik kita, dan tapi fungsi dan kegunaan rumah itu menjadi milik kita untuk sementara. Al-i'arah, pinjam-minjam, wakaf, wasiat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik paham. Kalaupun tidak paham, silahkan adik-adik untuk lebih memahamkan dirinya. Materi ini nanti tersedia di Spidol Suta. Saya harap adik-adik mendengarkan penjelasan saya ini. Memang masih banyak kekurangan dari penjelasan saya ini, banyak yang kurang lengkap dan lain-lain. Silahkan adik-adik mencari sendiri. Jangan lupa adik-adik selalu tidak berpangku tangan hanya mengharapkan materi dari dosen saja. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.